Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan materi tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial ini biasanya juga dikenal dengan responsibility, corporate social responsibility atau biasa dikenal dengan CSR. Nah, Eh, kalau didefinisikan, CSR itu suatu komitmen perusahaan ya untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara etis sesuai etika ya dengan memperhatikan dampak-dampak dari kegiatan eh, operasionalnya terhadap masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan yang lainnya. Oke, yang dimaksud dengan CSR ini jadi tujuannya itu biar perusahaan tidak hanya fokus pada kepentingan eh, profit atau mengambil keuntungan saja, tetapi harus bisa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, khususnya di lingkungan-lingkungan yang terdampak di sekitarnya. Nah, konsep ini biasa dikenal dengan triple bottom line. Triple bottom line itu yang pertama adalah profit atau keuntungan perusahaan, kedua people, kesejahteraan masyarakat, ketiga planet atau kelestarian lingkungan. Nah, contoh penerapan CSR itu misalkan dibuat apa ya? Pengelolaan limbah lah, yang terpenting adalah mengelola limbahnya sendiri bagaimana agar tidak terjadi polusi, atau misalkan terjadi polusi bagaimana bisa mengurangi dampaknya pada masyarakat. Kemudian contoh lainnya, hmm, sekarang tuh kebanyakan CSR berupa misalkan pemberian sembako, bantuan-bantuan, kemudian apa ya, pemberian ambulan, kadang itu juga ada. Cuma kalau menurut saya CSR itu seharusnya diberikan melalui seperti bagaimana sih cara untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan, bagaimana cara mengolah limbahnya. Jadi CSR itu seharusnya sesuai dengan apa yang uh, dia ciptakan. Misalkan dia kan pasti akan ada limbah di sekitarnya, entah itu polusi udara atau pencemaran sungai, lingkungan. Nah itu CSR yang dibuat itu harus sesuai agar tidak terjadi polusi atau meminimalisir terjadinya polusi. Nah, pertanyaannya pertama ya, menurut Anda apakah perusahaan harus menjalankan program CSR meskipun sedang mengalami penurunan keuntungan? Mengapa? Saya ulangi ya. Menurut Anda, apakah perusahaan harus tetap menjalankan program CSR meskipun sedang mengalami penurunan keuntungan? Mengapa? Jelaskan alasannya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya, terkait dengan pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Nah, CSR ini punya peran penting ya teman-teman ya dalam keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, beberapa alasan pentingnya suatu perusahaan membuat CSR adalah: pertama, meningkatkan citra perusahaan. Jadi perusahaan yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan akan memiliki reputasi yang baik. Kedua, membangun kepercayaan konsumen. Nah, konsumen itu cenderung memilih produk dari perusahaan yang dianggap bertanggung jawab secara sosial. Kemudian yang ketiga, mendukung keberlanjutan bisnis. Bagaimana bisa? Jadi hubungan yang baik dengan masyarakat dapat mengurangi konflik, ya kan? Bisa mengurangi konflik sosial dan mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan loyalitas karyawan. Karyawan pasti akan merasa bangga ya pada perusahaan yang memiliki nilai sosial dan etika sosial dan punya tanggung jawab sosial terkait dengan dampak sosial yang dibuat. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaannya nomor 2 ya.
Bagaimana pengaruh program sosial perusahaan terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk menurut Anda ya? Menurut Anda, bagaimana pengaruh program sosial perusahaan terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk? Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan penjelasan terkait dengan etika bisnis ya. Etika bisnis merupakan suatu apa ya? Seperangkat nilai etika tadi ya. Nilai, norma, prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis ini bisa membantu perusahaan menentukan mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah dalam praktik bisnisnya. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Contohnya misalkan tidak perusahaan tidak melakukan penipuan terhadap konsumen. Penipuan itu bisa berupa menipu karakter atau material produk. Kemudian tidak memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya memperlakukan karyawan secara adil. Kemudian tidak melakukan praktik monopoli yang merugikan perusahaan lain. Nah, perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis akan lebih dipercaya oleh masyarakat serta mitra usahanya. Oke, masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang mungkin terjadi jika sebuah perusahaan hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan etika bisnis? Saya ulangi ya. Bagaimana uh, atau apa yang terjadi jika perusahaan itu hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan etika bisnis. Nah, selanjutnya masuk ke prinsipnya, prinsip-prinsip etika bisnis. Beberapa prinsip dasar ya dalam bisnis atau etika bisnis itu adalah prinsip kejujuran. Perusahaan harus jujur dalam memberikan informasi kepada konsumen, investor maupun masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua adalah keadilan. Semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus diperlakukan secara adil, baik karyawan, konsumen maupun pemasok. Kemudian prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab itu perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan atas aktivitas bisnisnya. Kemudian yang keempat adalah prinsip integritas. Integritas ini berarti bisa menjalankan bisnis dengan konsisten antara nilai, ucapan, dan tindakannya. Masuk ke pertanyaan ya. Nomor 4. Menurut Anda, prinsip etika mana yang paling penting dalam dunia bisnis saat ini? Jelaskan alasannya. Menurut Anda, saya ulangi, menurut Anda prinsip etika yang mana yang paling penting dalam dunia bisnis pada saat ini? Jelaskan alasannya. Oke, lanjut ke hubungan etika bisnis dengan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu punya hubungan yang sangat erat ya. Jadi etika bisnis menjadi landasan moral dalam menjalankan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata penerapan nilai etika tersebut dalam kegiatan bisnis. Nah, perusahaan itu perusahaan yang memiliki etika bisnis baik yang baik biasanya dia tuh juga aktif dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial dan sebaliknya kalau perusahaan yang abai terkait dengan etika bisnis ini tadi seringkali menimbulkan berbagai masalah, misalkan adanya skandal-skandal perusahaan, kerusakan lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya pertanyaan kelima.
apakah sebuah perusahaan dapat dikatakan etis jika hanya menjalankan CSR sebagai strategi pemasaran? Nah, saya ulangi. Nah, apakah sebuah perusahaan itu dapat dikatakan etis, punya etika jika hanya menjalankan CSR sebagai strategi pemasaran? Oke, 5 ya. Kemudian kita masuk ke tantangannya ya, tantangan penerapan etika dan CSR. Dalam prakteknya, penerapan etika bisnis dan CSR itu tidak selalu mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan diantaranya yang pertama, tekanan untuk memperoleh keuntungan tinggi. Kedua, persaingan bisnis yang ketat. Kemudian selanjutnya perbedaan standar etika di berbagai negara. Karena kan perusahaan itu nggak hanya ada perusahaan multinasional, berarti dia punya anak perusahaan di negara lain ya. Kemudian yang selanjutnya kurangnya pengawasan dan regulasi dari tiap-tiap wilayah. Namun perusahaan yang mampu mempertahankan etika dan tanggung jawab sosial biasanya akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Pertanyaannya terkait dengan ini, bagaimana cara perusahaan nomor 6 ya teman-teman ya? Bagaimana cara perusahaan menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dengan tanggung jawab sosial? Saya ulangi, bagaimana cara perusahaan menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab sosial? Oke, masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, jadi tanggung jawab sosial dan etika bisnis merupakan aspek penting ya dalam manajemen modern. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial secara konsisten, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Sekian teman-teman, cara mengerjakan masih sama ya. Jadi untuk minggu depan libur lebaran. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum lebaran. Selamat mengerjakan, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.